sebelum kita memulaikan, mari saya mau mengajak setiap anak-anak, setiap bapak ibu saudara yang hadir sore hari ini, kita mau bersama bersatu hati untuk kita akan membuka kelas disciple pada sore hari ini. Mari bersama dudukkan kepala, kita akan berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena sampai dengan sore hari ini Tuhan masih terus menyertai kami, Tuhan masih terus memberkati kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh kembali berada di rumah, di bait yang kudus ini, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh bersama di dalam kasih Bapa. Biarlah Tuhan sore hari ini sebelum kelas disciple kami mulai, kami mau menyerahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat yang hadir sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan umat-Mu pada sore hari ini. Roh Kudus juga yang mengambil alih seluruh tempat ini, sehingga sore hari ini kami boleh benar-benar bisa belajar mendalami apa yang jadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu. Untuk saat ini kami juga bersepakat bersatu hati bahwa kami mau bertumbuh bersama di dalam kasih Bapa. Untuk itu berkati setiap kami, bahkan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kelas disciple sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hikmat marifat yang daripada Tuhan saja turun bagi hamba-hamba-Mu, dan juga memberkati hamba-Mu yang akan menjadi worship leader, bahkan pemain musik. Biarlah mereka juga boleh memberikan seluruhnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini, kami semua boleh diberkati lewat setiap pujian penyembahan, bahkan lewat setiap materi demi materi yang akan disampaikan, yang akan bersama-sama kami terima sore hari ini. Dan kami percaya Bapa, setiap materi yang kami terima sore hari ini itu akan memberkati setiap kehidupan kami. Melalui materi demi materi Bapa, kami percaya kehidupan kami akan semakin Tuhan bawa naik, untuk kami boleh terus mengalami dan merasakan kasih Bapa dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sore hari ini sebelum kita memulai, kita punya yel-yel untuk kelas disciple kita. Jadi yel-yelnya, aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes, yes, yes. Itu ya, bisa? Yel-yelnya, aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes, yes, yes. Itu ya. Sebelum kita mulai, saya undang semua berdiri, kita akan lebih semangat memperkatakan yel-yel kita supaya kelas pembelajaran kita sore hari ini semakin semangat. Jadi, siap? Ya. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes, yes, yes. Siap ya? Sekali lagi. 2, 3. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita ini. Tuhan akan memulainya dan akan dipimpin oleh kalian.
komunitas kami, keluarga kami, terutama kepada lingkungan yang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, selamat sore. Ya, bagi yang belum mendapatkan materinya, silahkan minta semuanya untuk bisa mendapatkan materi ya. Yang belum dapat pulpen juga silahkan minta. Kalau kurang bilang ya. Cukup materinya? Cukup, ya, puji nama Tuhan. Oke, tadi yel-yelnya kayaknya kurang meriah, ya. Ya, kita sambil duduk nggak apa-apa, tapi biar ini bisa melekat dalam hati kita. Kita yel-yel sekali lagi ya. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Oke? Ya, 3, 2, 1. Aku dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Yes. Ya, puji nama Tuhan. Oke, yuk. Hari ini adalah hari pertama, materi pertama dari seri kelas pemuridan. Ya, sekali lagi kemarin dulu Bapak jelaskan bahwa materi yang kita terima nantinya adalah penggabungan dari kateksasi dan pemuridan yang pernah Bapak dapatkan. Jadi cukup padat nantinya ya. Oke, materi hari ini, materi yang pertama adalah pertobatan sejati. Ya. Kenapa kok kita materi pertama pertobatan sejati? Pak, yang di sini semuanya kan sudah Kristus, Pak. Ngapain kok masih urusan dengan pertobatan ini, Pak? Nah, kita berurusan dengan pertobatan karena kita mau meriset lagi diri kita supaya tahu ya bahwa orang Kristen itu tidak semuanya benar-benar Kristen sejati. Ya, maka dari itu kita perlu memahami mulai dari awal ya, supaya kita bisa menjadi seorang pengikut Kristus, murid Kristus yang sejati. Nah, diawali dari Yohanes Pembaptis. Dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua, Yohanes Pembaptis terlebih dahulu menyerukan, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Setelah beberapa masa, beberapa waktu kemudian Yohanes Pembaptis akhirnya meninggal, ya, dihukum mati, dan akhirnya apa yang sudah disampaikan ini itu dilanjutkan sama Tuhan Yesus. Hal yang sama, kata-katanya sangat persis sekali. Ya. Jadi di situ saya tuliskan pasal, tapi adik-adik, Bapak Ibu juga boleh membuka Alkitab ya. Dalam Matius pasal yang keempat ayatnya yang ke-17 disampaikan juga hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, sekarang kita melihat kenapa Tuhan arahnya ke kerajaan sorga sudah dekat. Oh, bukan yang lain. Kita akan belajar apa sih perbandingannya antara kerajaan neraka, kerajaan setan dan kerajaan sorga. Ya, yuk kita baca bersama-sama Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
yang kita tahu dosa awal, apa yang terjadi pada Adam Hawa yang mereka langgar pada saat di Taman Firdaus. Maka ketika Adam dan Hawa berdosa, keturunannya pun sejak semula juga berdosa. Ya. Jangan tanya dulu, nggak boleh tanya. Nanti ada sesinya tanya jawab, ya. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan orang yang masih ada posisinya di dosa, belum menerima Kristus? Maka dia akan memiliki ikatan dari dosa awal tersebut. Ya. Yang pertama sangat jelas, kutuk. Tuhan mengutuk supaya Adam itu bekerja keras. Lalu si Hawa juga dikutuk sama Tuhan akan merasakan kesakitan pada saat melahirkan. Nah, ada kutuk yang terus mengikat mulai dari awal. Lalu yang kedua sangat jelas sekali, ikatan dosa. Jadi orang itu sangat gampang sekali untuk berbuat dosa. Sangat cenderung sekali untuk mengarah ke perbuatan dosa, baik itu dosa pencurian, ya, pencabulan, kemudian tukang bohong, dan dosa-dosa yang lain, pembunuhan bahkan juga terjadi. Jadi sangat gampang sekali, ya, sangat gampang sekali untuk manusia itu berbuat dosa. Tapi kalau dia masih dalam ikatan dosa awal itu, untuk berbuat kebaikan, kebenaran akan sangat sulit. Ya. Lalu yang selanjutnya buta kebenaran, gak tahu mana yang baik, mana yang tidak, gak tahu mana yang benar, mana yang jahat. Ya. Apalagi urusan dengan baik dan tidak. Kadangkala yang menurut dia itu baik, padahal menurut Tuhan belum tentu itu baik. Ya, nah ini mungkin nanti ada yang kepikiran, apa ya Pak maksudnya? Padahal menurut kita baik, ternyata kata Tuhan tidak baik. Ya. Nanti mungkin akan punya pertanyaan akan hal itu, ya. Lalu dikuasai emosi negatif, overthinking, pikiran berlebihan, khawatir, ya, terus berpikir buruk tentang orang lain, sangat gampang sekali, gampang emosi. Nah, orang Jawa nesuan, ada lagi istilah godoan, gitu ya. Nah, jadi orang yang masih belum sepenuhnya, apalagi belum masuk ke dalam kerajaan surga, ya, belum tercatat dalam kitab Tuhan, gampang sekali dengan hal-hal seperti itu. Lalu yang kedua, efeknya juga kalau di dunia ini bisa terjadi keluarga berantakan, kawin cerai, ganti-ganti pasangan, ya, suka kekerasan dalam rumah tangga, suka pukul anaknya, suka pukul istrinya kalau yang cowok, kalau yang cewek atau yang istri suka bantah-bantah suami. Nah, itu tanda-tandanya itu di sana ada ternyata, ya. Lalu yang selanjutnya Mr. Lonely atau loneliness alias kesepian. Jadi merasa sendiri aja, nggak punya teman, merasa dia lebih baik menyendiri daripada punya banyak teman, gitu ya. Nah, hati-hati, ini koreksi nih, ya. Lalu yang selanjutnya adalah kemiskinan, itu pasti. Secara keuangan, secara kehidupan sehari-hari, itu juga mengalami kesulitan. Jadi efek-efeknya dari dosa itu sangat luar biasa ikatannya, ikatan dosa. Lalu yang selanjutnya adalah sakit penyakit. Penyakit yang berlebihan karena perbuatan dosa, karena masih terikat dosa. Gampangannya apa? Mabuk,
Ya, pinter kata kita. Ya, mabuk-mabukan. Akhirnya apa? Perutnya bengkak. Ya. Terus susah sekali berpikir. Kemudian gampang lemes, gampang patah semangat alias nggak punya semangat untuk maju. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini kondisi-kondisi kalau orang masih belum ada di kerajaan Allah, orang masih ada di kerajaan setan. Ya, ini sekarang sudah tahu ya. Lalu bagaimana dengan kerajaan Allah sendiri atau kerajaan sorga? Dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera dan sukacita. Cuma ada happy, nggak ada sedih. Nah ini, tapi ini tidak terjerumus dalam narkotika loh ya. Jadi damai sejahtera dan sukacitanya di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah itu bukan karena kita minum ekstasi, bukan karena kita pakai sabu-sabu, bukan karena itu. Tapi sungguh-sungguh sukacita itu ada. Jadi ketika ada kehidupan yang jatuh, kemudian bermasalah, nah itu tetap sukacita. Ini bedanya. Jadi nggak bingung, ya. Nah sekarang kita sudah bisa tahu perbedaannya ya. Betapa buruknya kalau kita masih terikat di dalam kerajaan setan, kerajaan neraka. Maka sebuah pertanyaan besar dari apa yang sudah disampaikan di judul tadi adalah mengapa sangat penting untuk bertobat dari dosa. Kalau kita lihat slide gambar selanjutnya, itu isinya orang-orang yang di dalam api neraka. Ya, kalau warna sih kelihatan banget kondisi wajah, kemudian orang itu bersedih, kemudian orang itu seperti linglung. Ya. Nah inilah yang dikatakan kenapa kita harus mengalami sebuah pertobatan. Ya. Jadi kita tahu bahwa dalam Roma pasal ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Ya, saya garis bawahi. Upahnya pasti maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perhatikan kenapa Bapak pisah dalam 3 urutan. Yang pertama, upah dosa ialah maut. Lalu yang kedua, karunia Allah hidup yang kekal. Lalu yang ketiga adalah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Yang pertama sangat jelas sekali. Banyak sekali hal maut yang tadi kita sudah lihat kalau kita masih terikat dalam kerajaan setan. Ya. Tetapi karunia Allah oleh karena belas kasihannya Tuhan, sehingga Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Senang banget kalau lihat remaja kita hafal dengan ayat Alkitab. Ialah hidup yang kekal. Kekal bukan berarti kekal di dalam nerakanya. Lalu yang ketiga, baris yang ketiga itu adalah jalannya. Hanya bisa di dalam Kristus Yesus yang kita akui sebagai Tuhan kita. Ya. Jadi ada akibatnya, lalu ada tujuannya. Nah, baris yang ketiga adalah jalannya. Ya. Kita lanjut ke arti kata maut. Ya. Menurut Alkitab, tadi saya garis bawahi maut, kata-kata maut. Menurut Alkitab, maut itu apa sih? Dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani, maut itu kata asalnya adalah mafet.
Kemudian dalam bahasa Yunani atau Perjanjian Baru itu dikatakan thanatos. Dua-duanya arti katanya sama, yaitu kematian, pemisahan, kondisi tanpa kehidupan. Ya. Nah, maka kita bisa ambil maknanya secara teologis bahwa maut itu berupa kematian rohani dan jasmani. Nah, jadi kenapa tadi ada yang namanya penyakit, ya, ada yang namanya keluarga berantakan, ada yang merasa kesepian, ada yang suka ringan tangan, itu kematian jasmani. Lalu kematian rohani bagaimana? Tadi ada di slide yang awal tadi ada buta kebenaran, ya. Ada kutuk yang terus dibawa, kemudian sangat gampang sekali untuk jatuh di dalam dosa. Lalu yang kedua adalah kata pemisahan, yaitu terpisah, yang seharusnya kita diciptakan segala dan serupa dengan Allah, kita dibuang. Jadi terpisah dari Tuhan, ya. Dan sifatnya kekal selamanya, sampai ada sebuah kejadian atau peristiwa yang bisa mengambil alih kekekalan maut tersebut. Nah, ini kita bisa lihat, ya. Kalau orang sudah masuk di dalam kerajaan setan, kalau orang itu sudah terjerumus dalam kerajaan setan, dia meskipun dengan upayanya sendiri, gitu ya. Kalau kita lihat gambar orang di situ, dia sampai tanda tanya besar itu di atasnya, bingung dia sudah bersusah payah, ya, bersusah payah. Aku ingin lepas dari teman-temanku yang jahat, yang tukang mencuri, yang tukang berzina. Kesulitan, karena apa? Dia masih menggunakan upayanya dia sendiri. Itu gak akan bisa. Itu makanya kenapa di situ saya kasih gambar, dia sedang gigit-gigit talinya gitu kan, sambil tangannya menggenggam, berusaha untuk membebaskan dirinya dari ikatan dosa tersebut, ya. Itu nggak akan mampu, nggak akan bisa, ya. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 21, Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu semua? Amin. Ya. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi setelah terikat, kematian selanjutnya, kematian saat tadi yang dialami di dunia ini, kematian selanjutnya adalah ngeri, lautan api yang menyala-nyala, tambah belerang. Ada yang tahu belerang? Ya. Apa itu belerang? Hah? Alat peledak. Belerang itu seperti mineral alam, ya. Dia itu menghasilkan panas. Nah, itu belerang. Jadi kalau di sini itu ada pemandian air panas itu, nah di dalamnya itu ada isinya belerang-belerang, ya, sulfur. Memang bagus kalau kita mandi di sana itu, ya. Kalau mandi di air hangatnya itu memang bagus, bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi kalau kita ditaruh di dalam belerang yang jumlahnya begitu banyak, plus api lagi, ya, gosong lagi lah, terpanas
memandang kita. Jadi setelah dia kematian yang pertama di dunia ini, dia akan mengalami kematian yang kedua. Ya. Itu makanya di gambar itu saya ambilkan gambar orang-orang itu masuk ke dalam api perapian neraka. Ya. Nah disitulah ada yang namanya jurang dosa yang memisahkan manusia dan Allah. Lalu bagaimana cara diselamatkan supaya manusia itu tidak sampai terjerumus jadi ketika dunia kemudian mendapatkan kematian kedua di neraka? Ya, yang pertama adalah percaya bahwa Yesus mati bagi kita. Itu hal yang pertama. Jadi harus ada percaya dulu. Yesus mati bukan untuk yang lain. Ya. Kalau kemarin-kemarin yang mengikuti ibadah di tempat ini, saya katakan bahwa bukan mati untuk dosa. Ingat ya, jangan salah mindsetnya, pikirannya. Kalau ada yang tanya, Yesus datang ke dunia untuk apa? Hah? Gimana Kak? Memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Nah, yang ditebus siapa? Manusianya. Itu pinter gitu ya. Nah, ini harus pinter kayak gitu ya. Jadi kita kalau ditanya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus apa? Jawabannya apa? Menebus kita, bukan dosa-dosanya, menebus kita dari dosa. Nah itu. Oke. Jadi yang pertama kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus itu mati bagi kita. Ya. Sebelum ada perjanjian baru, sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya memiliki sebuah nubuatan, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayatnya yang ke-5. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Satu, pemberontakan. Yang kedua, dia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi apa yang dikerjakan Yesus itu benar-benar untuk kita. Nah, ini harus dihafal kata-kata. Jadi kalau ada kata-kata yang merah, biru gitu ya. Nah itu kalian berusaha hafalkan supaya apa? Kalau ada yang bertanya, ya, itu kita bisa menjelaskan, menjawab. Ya. Jadi dia ditikam, ditusuk, cambuk itu karena kita yang suka berontak sama Tuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu loh yang kita terima. Itu loh yang Tuhan berkorban. Itu yang Yesus lakukan. Ya. Jadi bukan untuk enaknya Yesus sendiri, bukan untuk Yesus supaya jadi Raja Daud, bukan. Tapi dia berkorban benar-benar untuk kita. Nah, ini sekarang paham. Oh, ternyata dasarnya di sana. Ya. Jadi kalau dibilang nubuatan itu biasanya dasar. Dan nanti pengenapannya ada di perjanjian baru. Ya. Nah, kalau di dalam versi terjemahan yang lain saya memang tidak masukkan ya. Nanti boleh di handphone silakan juga belajar. Ada versi ayat yang terbuka. Ya. Kata pemberontakan kalau di dalam
itu sama dengan pelanggaran-pelanggaran, ya, mendukakan hati Tuhan, kejahatan-kejahatan, membunuh, dosa itu, ya. Lalu kata ganjaran kalau di dalam versi AYT itu berarti hukuman. Itu kenapa Yesus dihukum? Bukan kita yang dihukum. Kan seharusnya kita yang dirajam. Benar nggak? Seharusnya kalau kita membunuh, kalau kita sekarang posisinya membunuh, pasti kita yang dirajam. Benar nggak? Nah, tapi ketika orang itu bertobat, ya Tuhan memberikan keselamatan. Jadi nggak masuk ke neraka, tapi diselamatkan masuk ke surga. Ya. Hal yang pertama adalah percaya. Yang kedua, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi percaya, tapi juga melakukan. Harus ngaku dong. Cuma percaya doang, nggak pernah ngomong Yesus itu Tuhanku. Nah, itu percuma. Ibu-ibu. Jadi harus mengaku juga. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, yang percaya tadi urusannya dengan hati dan pikiran. Jadi keduanya harus nyambung, ya. Rohnya, hatinya percaya, pikirannya atau jiwanya juga percaya. Tapi ya nggak boleh diam. Ya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, pikirannya sama hatinya ngomong apa? Ada Yesus, jawabannya itu ya. Itu loh, yang orangnya rambutnya gondrong, cakep, tinggi, besar, terus pernah disalibkan. Ya percuma. Ya, jadi harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhanku. Nah, itu harus mantap. Ya. Ya, jadi harus benar-benar mantap ya. Lalu kalau kita telaah lagi, kenapa sih kok kita percaya dan mengaku? Harus percaya dan harus mengaku, ya. Nah, itu sebenarnya adalah arahnya di sini. Makanya kenapa tadi ada jalannya, tadi saya sampaikan yang di Roma pasal 6 ayat yang 23 tadi. Baris yang ketiga adalah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Jadi ada pengakuan, ada penempatan bahwa Kristus Yesus Kristus itu harus jadi Tuhan kita, ya. Maka arti kata Tuhan adalah penguasa tertinggi. Jadi menempatkan Yesus Kristus sebagai penguasa tertinggi kita. Gampangannya begini, kalau prajurit itu komandannya, gitu loh. Jadi harus jadikan Yesus itu sebagai komandan hidup kita, bosnya kita, ya, pimpinan kita, pemimpin kita. Itu yang harus diutamakan, ya. Nah, bagaimana caranya? Hanya bisa dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Semuanya, segala aspeknya itu diserahkan pada Tuhan, ya. Maka kalau kita sudah bisa menyerahkan, nah itu kita sangat gampang sekali untuk menjadikan Yesus sebagai penguasa dan pemilik hidup kita
secara pribadi, jadi harus dikasihkan. Saya kasih contoh, ya. Ya, saya punya air minum ini, gampangannya ini diri saya. Ya, nah, saya minta Kak Tri, maju ke depan Kak Tri, oke. Ya, ini saya ibaratkan diri saya, ya. Ini saya ibaratkan diri saya, ya. Jadi kalau sudah saya serahkan kepada Tuhan, ya, nah saya ibaratkan Kak Tri ini adalah Tuhan, ya, bukan Kak Tri adalah Tuhan. Saya ibaratkan, saya garis bawahi, ya. Lalu saya kasihkan, ya. Nah, saya kasihkan. Otomatis, secara otomatis, berarti Kak Tri itu mau ngapa-ngapain air campur itu kan terserah dia kan, mau dibuang, mau diminum, mau dikasih ke orang, benar nggak? Nah, sama kayak gitu. Ketika saya menyerahkan diri saya ke Yesus, terserah Tuhan, mau saya dipakai menjadi keset, sapu, mau saya tetap hidup sederhana, ya, mau saya dipakai untuk menjadi saksinya, itu terserah Tuhan. Meskipun toh sama Tuhan dikasihi kamu ada sebuah penyakit pun, tapi kalau Tuhan katakan dengan hal itu kamu jadikan saksiku, juga nggak apa-apa. Nah ini bedanya, ya. Kalau sama Tuhan dan kerajaan setan beda, ya. Bukan terikat, tetapi apa kata Tuhan, ya. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya di kelas, ada kelasnya sendiri tentang hal itu. Tapi di awal saya kasih keterangan dulu. Oke, terima kasih Kak Tri. Silakan kembali Kak Tri. Ya. Ya. Nah, cara yang pertama ada dua, yaitu yang pertama mengaku, yang kedua adalah yang pertama adalah percaya, yang kedua mengaku, ya. Jadi cara pertama seperti itu, makanya saya kasih poin 1A dan 1B. Jadi cara yang pertama adalah percaya dan mengaku. Lalu yang cara kedua adalah bertobat. Nggak ada lagi. Ya. Secara kata-kata bertobat dalam bahasa Ibrani adalah syur. Lalu dalam perjanjian baru atau bahasa Yunani dikatakan metanoio. Dua-duanya sama. Nah ini makanya kenapa saya rangkum jadi satu. Kalau artinya sedikit berbeda pasti saya akan pisahkan, tapi artinya sama. Dua-duanya artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah berbalik, ya, kembali, terbalik, ya. Jadi kalau kena dosa arahnya contoh ke kiri, nah dia berbalik. Bertobat itu seperti itu, berbalik. Tapi jangan putar balik lagi. Harus ada perubahan akal pikiran atau tujuan hidup. Nah ini itu kenapa yang kedua adalah perubahan, ya. Nah yang terakhir, yang ketiga itu benar-benar muak. Terus aku nggak mau mana kayak gitu. Aku nggak mau lagi kayak gitu. Nah, harus muak. Benar-benar meninggalkan akan hal itu. Ya. Nah, tiga hal inilah yang menghasilkan poin keempat, yaitu memohon pengampunan. Akhirnya bisa mengalami kerendahan hati sama Tuhan, ya. Makanya itu bisa berjalan setelah memiliki kerendahan hati, enak saja. Dan tadi dikatakan menyerahkan hidup itu bisa enak berjalannya, nggak sulit. Ya. Ya. Lalu slide yang selanjutnya, nah inilah kalau sudah menerima karya keselamatan, ya. Jadi dengan adanya salib Yesus, ya, yang tadi awalnya itu akibatnya adalah jurang maut, jurang dosa, api neraka, gitu ya.
ditutup sama karya keselamatan Yesus. Ya. Apa yang dikerjakan Yesus itulah merupakan mujizat terbesar dari yang terjadi pada kita. Mujizat itu apa saja? Yang pasti dosa diampuni seluruhnya. Yang kedua, kita sudah nggak lagi gampang emosi, kita sudah nggak lagi terikat dengan apa yang dikatakan dalam hukum Taurat, ya, tentang dosa-dosa, percabulan, segala macam tadi yang saya sampaikan, ya. Lalu kita sudah nggak lagi menerima hukuman kekal karena apa? Kita dikasihi hidup yang kekal, bukan hukuman yang kekal, ya. Jadi kalau sudah terima, nah orangnya enak, wih aku bahagia, dia sampai tertawa kayak gitu, ya. Aku terbebas. Yang diterima pasti apa? Untuk diubah jadi berkah, ya. Lalu yang selanjutnya adalah, ya, nah sudah merdeka. Biasanya melakukan dosa, sekarang merdeka, ya. Lalu yang ketiga bisa menerima hikmat dari Tuhan. Jadi kalau ada yang khotbah, kalau ada yang menyampaikan firman Tuhan di YouTube, dengerin itu bisa masuk, bisa terima, nggak ada cantol itu, ya. Tidak ada masuk telinga kanan, keluar. Nah ini konsep yang salah lagi. Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, berarti kan masih ada proses di otaknya dong, ya. Pasti itu dengar di telinga kanan, pasti gitu loh. Kalau keluar telinga kiri, meskipun toh hasilnya sama, cuek, diajukan. Tapi kalau yang ini terjadi adalah keluar masuk telinga kanan, keluarnya ya telinga kanan, mendal, tidak masuk sama sekali. Masuk dari telinga kiri, dibilangin dari telinga kiri, ya mendal, keluar lagi dari telinga kiri. Artinya apa? Nah, bahasa kasarnya itu budek. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu apa? Tuli, ya itu loh, ya. Nah, hati-hati ya dengan bahasa-bahasa teologis, ternyata banyak yang aneh kan. Jadi jangan, ini kenapa kita perlu adanya kelas pemuritan, ya, masuk. Jadi kalau orang masih dalam dosa, itu dia pasti firman Tuhan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kiri, keluarnya telinga. Nah gitu, hati-hati ya. Tambah pinter kan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki damai sejahtera, enak saja, happy, nggak ada sedihnya, gitu ya. Meskipun toh susah, mungkin mengalami kecelakaan atau mengalami kehilangan keluarga, itu sedih yang wajar, tetapi tidak terlalu, ya. Ada sukacita terus, ya. Lalu yang selanjutnya adalah bisa merasakan keluarga bahagia. Pak, maksudnya bagaimana Pak? Kok bisa merasakan keluarga bahagia? Karena sudah bertobat. Nah, ketika masuk dalam pernikahan, ya, kemudian si pasangan juga orang yang sudah bertobat, manusia baru, hidup mereka akan selaras, harmonis. Dua-duanya tahu akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau yang satu mau menyakiti yang lain, contoh ya, saya mau menyakiti istri, menyakiti ibu, ya, mau saya tempel apa? Kalau saya belum menjadi manusia baru, belum lahir baru, ya pasti tak tempelan gitu ya, kalau nggak benar. Tapi kalau sudah benar, meskipun ada masalah, ya tidak akan sampai seperti itu. Bisa saling berbicara. Nah, mendapat seperti itu. Akhirnya apa? Pasangan suami istri ketika mempunyai anak, anaknya juga melihat, mencontoh, oh orang tuaku dua-duanya baik ya. Nah, ya,
keluarganya itu sangat bahagia. Bahagia ukuran menurut Tuhan itu bukan bahagia yang mewah, ya, bukan yang berlebihan, berkelimpahannya itu yang sangat kaya raya 7 turunan gitu ya. Tapi bukan berarti orang Kristen nanti kaya. Nah, ukuran bahagianya beda ya. Akan ada juga nanti kelasnya. Lalu yang selanjutnya kelimpahan. Tuhan katakan dicukupkan dalam segala hal. Ya. Makanya kalau jadi orang Kristen itu paling enak hidupnya pas-pasan. Pas butuh uang, pas ada, ya kan? Pas butuh apa? Pas butuh makan, disediakan. Ya, pas butuh bayar uang sekolah, Tuhan sediakan. Nah, hasilnya luar biasa kalau ikut Yesus Kristus ternyata ya. Lalu yang mungkin selama ini terikat sakit penyakit karena dosa, sebuah dosa, dia mengalami kesembuhan. Ya, saya akan sedikit bercerita kesaksian ya. Wah, ini sudah jam berapa ini? Jam 6:05. Oh, aman. Saya ceritakan sedikit. Beberapa tahun lalu saya dan istri seringkali melayani keluarga-keluarga yang bermasalah. Jadi pelayanan kami adalah pelayanan pastoral. Banyak sekali dari masalah keluarga-keluarga yang bermasalah tersebut, rata-rata yang terjadi adalah perselingkuhan. Wah, apa ini ya? Ini audiensnya itu remaja. Kok diomongkan kayak gitu? Ya nggak apa-apa, kan kalian juga artinya menikah loh. Ada yang tidak mau menikah di sini? Ah, kalau ada yang tidak mau menikah mungkin bisa berdiri di depan. Mungkin akan saya baptis cepat-cepat kali ya. Kalau ada yang tidak mau menikah, ya, karena nanti pasti akan menikah. Jadi saya keluarkan aja nggak apa-apa supaya kalian sebagai remaja, pemuda, dewasa yang akan memasuki dunia nyata ya, jadi setelah sekolah kuliah kan kalian memasuki kehidupan nyata. Nah, pasti ingin berkeluarga lah. Ya. Nah, mereka mengalami permasalahan seperti itu, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan mungkin ada yang sampai contohnya ya, suami punya istri lebih dari satu, dan cuma selingkuh pacaran doang, tapi sudah menghasilkan anak, gitu loh. Nah itu banyak terjadi, ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, rata-rata yang menjadi korban adalah anak. Ya kan? Akhirnya kacau balau anaknya. Nah, lalu efek yang lain adalah yang dirugikan kebanyakan pasti seorang wanita. Nah, ini kalau Pak John sama Pak Lindra ini tahu lagunya dari dulu wanita dijajah pria. Oh, yang jawab ternyata Oma Ida, luar biasa. Jadi seperti itu. Rata-rata yang kami layani mereka itu adalah wanita sebagai korban, ya. Bukan berarti si suaminya nggak kita konseling, tapi rata-rata yang jadi korban adalah para wanita. Nah, itu kenapa saya suka sekali kalau kelasnya ini rata seperti ini, saya suka sekali karena si cowok biar denger itu, biar gak sakar pede gitu ya. Nah itu ya, kasihan tuh, dari dulu dijajah pria ya. Ya. Mereka mengalami sakit penyakit karena apa? Di hatinya ada kepahitan, kekecewaan yang mendalam, itu berakar banget di dalam hatinya.
Nah, yang terjadi hasilnya adalah sakit apa? Gimana Kak Talita? Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati ini sakit hati beneran apa sakit lever gitu kan? Oh bukan. Iya, hatinya sangat sakit sekali ya. Sakit dalamnya, mereka rata-rata terkena kanker. Nah itu artinya. Jadi yang cewek-cewek ya, nanti kalau calon suaminya dapet langsung ngomong sama pendetanya ya. Gitu, harus minta dikonseling pokoknya ya. Yang cowok-cowok juga dengerin gitu ya. Kalau sudah istrinya apa namanya itu melihat kebusukan kalian, iya begitu juga sebaliknya. Nah rata-rata mereka mengalami sakit kanker payudara. Ya, apa-apa rata-rata sakit. Lalu yang selanjutnya adalah kanker rahim, ini wanita. Lalu yang selanjutnya apalagi? Ada yang sampai seperti orang gila gitu ya, kerasukan, sering kerasukan gitu ya. Nah seperti itu saking dalamnya sakit. Coba kalau yang cowok ada nggak yang kayak gitu? Pernah ada yang kayak gitu? Kalau cowok rata-rata kalau sudah diselingkuhin cari yang nah emang cowok itu gitu ya. Jadi memang seperti itu. Nah itulah kenyataan-kenyataan yang ada. Maka dari itu kita ayo yang masih muda, masih remaja, kita persiapkan diri kita supaya keluarga kita nantinya benar-benar di bawah Tuhan itu menjadi keluarga yang bahagia. Ya. Sebagai kesimpulan, slide terakhir dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan 9 dan juga Markus pasal yang 1 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kita tidak menerima hidup kekal di kerajaan surga karena perbuatan baik selama masa hidup kita. Jadi nggak ono ceritanya kalau kita itu nggak pernah ke gereja, nggak pernah berkomunitas, nggak pernah baca kitab, Alkitab, nggak pernah berdoa, cuma isinya kasih duit ke orang, kasih persembahan ke gereja, nggak pernah menyakiti orang, mereka bisa masuk kerajaan surga. Ya, tolong dilihat di bawah ini ya. Karena kita bisa masuk ke kerajaan surga hanya oleh kasih karunia Tuhan, anugerah, pemberian dari Tuhan saja. Dan respon kita yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan melalui pertobatan atau melakukan. Karena iman tanpa perbuatan berarti mati. Beri plus dong buat kita semua. Oke, nama Tuhan. Ya. Kita akan kita tutup materi kita hari ini. Lalu saya minta kita mulai membuat kebiasaan baru. Ya. Nah, di sini ada berapa cewek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang saya minta cewek bertiga, ya, bertiga. Bikin aja kursinya melingkar, ya. Pokoknya cewek bertiga, kemudian yang di situ kan cewek bertiga. Nah, ini ada Kak Talita, ada Mami, ada Oma, sama siapa namanya? Sama Ibu. Nah, yang satu 4 orang ya. Yang satu 4 orang, yang satu juga. Yang cowok-cowok silakan berdiri dulu, pindah dari haluan, pindah dari tempatnya dulu. Oke, bertiga, ya. Nanti waktunya sebentar aja kok, nggak usah lama-lama, ya. Ya. Oke. Nah, ada yang berempat, kakak kita boleh berempat. Nah, nanti yang Oma, Ida, Mami Istri, sama Ibu Gembala silakan berbagi dengan 2 kelompok ini. Lalu yang cowok-cowok juga demikian. Buka. Nah, yang cowok-cowok juga demikian. Ayo, bikin lingkaran bertiga. Lingkaran bertiga. Ya, silakan bikin lingkaran bertiga. Semuanya bertiga.
bertiga ya. Oke, dibagi bertiga. Udah di mana aja boleh. Ya, nanti Opa sama Opa John sama Pak Indra silakan gabung di anak-anak boleh di mana saja. Bertiga. Sini. Sini. Nah, ayo. Boleh. Silakan. Ada yang bertiga di situ, berempat atau bertiga lagi di sini silakan. Kalau bisa bertiga. Ya, bikin posisi lingkaran. Oke. Ya. Sudah. Operasi itu ini berapa? Berempat ya? Berempat, bertiga. Bagus ini sudah bagus. Oke, sudah bagus. Ya, jadi sudah rata. Nah, sekarang saya kasih waktu selama kurang lebih 10 menit. Nah, gitu ya. Enggak apa-apa. 10 menit. Ya 5 sampai 10 menit nanti sampai saya bilang sudah selesai gitu ya. Silakan sharingkan apa yang didapat ini tadi. Nggak usah banyak-banyak. Satu poin aja. Contoh, saya kasih contoh. Saya diingatkan Tuhan untuk bertobat. Kayak gitu. Saya diingatkan Tuhan nggak boleh mencuri lagi. Kayak gitu. Silakan disampaikan di tengah teman-teman. Nggak usah berisik ya, santai saja. Ya, nggak usah lama-lama. Nanti 5 sampai 10 menit lah. 5 menit kayaknya sudah. Nah, silakan disampaikan. Boleh sampaikan apa yang didapat dari materi ini. Dalam lembaran itu kayaknya ada space kosong ya di halaman yang terakhir itu, bawahnya slide terakhir itu kayaknya ada yang space kosong ya kalau nggak salah. Nah itu boleh ditulis ya, boleh ditulis di situ juga boleh, itu malah lebih bagus lagi, nanti baru disampaikan boleh ya, jangan lama-lama. Yo, di bawah situ juga boleh ditulis itu kemudian disampaikan ke temennya, aku mendapatkan ini ya, silakan. Pokoknya yang tadi didapatkan apa itu yang disampaikan.
iya. Oke, gimana? Dosa panjang-panjang ini bukan latihan mengarang ya. Latihan dapat sedikit, aku dapat angkat poinnya ini. Oke. Nah ya, sudah cukup lama, sudah 10 menit lebih. Nah, nggak rasakan ya. Jadi kita sudah belajar respon cepat. Kenapa Bapak katakan seperti ini? Kita belajar respon cepat terhadap firman Tuhan. Oke, latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya, yuk. Di belakang sendiri ada yang paling kecil lembarannya. Ayo dibuka semua. Akan Bapak kasih contoh terlebih dahulu. Nanti silahkan di rumah setiap hari direnungkan dan diisi ya. Ya, nanti minggu depan baru dikumpulkan untuk yang lembaran kecil ini ya. Jadi tolong disimpan ballpoint, materi sama mapnya, tolong disimpan. Minggu depan dibawa ya. Caranya yang pertama jelas, nama harus ditulis. Lalu, saya Bapak kasih contoh. Hari Sabtu besok tadi ya, mulai besok sampai Jumat depan kita akan bersaat teduh. Bapak kasih contoh Yehezkiel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai 30. Nah, caranya dibaca dulu semuanya. Waduh Pak, saya harus bangun pagi-pagi. Berarti kalau mau silahkan. Kalau tidak, Bapak mau belajar kalian begini. Ayo luangkan waktu untuk Tuhan. Jadi Bapak tidak mengikat ya, harus pagi hari ya. Yang penting hari itu ayo kita mau belajar kesungguhan pada Tuhan ya. Yehezkiel pasal 18 21 sampai 32. Kita baca semuanya dulu pelan-pelan dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu baru baca ya. Terus kita akhirnya dapat salah satu ayat tuh kok sepertinya nyantol ya. Rasanya itu begini. Yang katanya rema itu kok aku kayak nempel dengan ayat ini ya. Ada gerakannya. Bapak kasih contoh satu aja, nanti kalian berdoa renungkan sendiri ya. Misal Bapak dapat ayat di 31, maka yang ditulisan ayat rema yang didapat tulis ayat 31. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja. Jadi satu hari itu dapat ayat remanya satu saja. Ya. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya. Dapatnya yang itu. Berarti doanya ditulis di sebelahnya. Aku harus memperbarui hatiku supaya Tuhan, supaya saya lebih dekat pada Tuhan. Gampang ya, dikit kok. Nah, saya nggak mau mengarang bebas, dikit saja, poin-poin saja. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya jangan hatimu jadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Nah ini kan ayatnya panjang, ya, ayatnya kan panjang. Ditulis saja secukupnya, jadi nggak usah ditulis oleh sampai kesalahan, nggak apa-apa. Yang penting ada poinnya, ayatnya itu 30 titik, terus ditulis secukupnya saja. Misalnya Pak, saya cuma sampai di Tuhan Allah, ya nggak apa-apa, kan kolomnya kecil, jadi pokoknya ditulis ya. Akhirnya doanya apa?
aku mau meminta ampun sama Tuhan. Nah, gitu cara isinya. Nanti kalau yang nggak paham, ya boleh tanya Japri setiap hari juga boleh. Silakan Japri ke Bapak boleh. Atau tanya di grup jemaat kepanjen juga boleh. Pak, saya masih bingung. Ya, boleh. Japri ke Bapak boleh. Tanya di grup juga boleh. Silakan. Ya, nanti pasti dijawab. Entah Bapak yang jawab, entah Ibu yang jawab, Pak Indra yang jawab, Opa John yang jawab, Oma Ida yang jawab. Nanti pasti ada yang jawab. Atau Mami Sri yang jawab. Ya, pasti ada yang jawab. Ya, jadi yang berhak jawab siapa? Bukan hanya Pak Gembalanya saja, bukan hanya Bu Gembalanya saja. Semua yang di jemaat family juga boleh menjawab. Ya, yang tanya siapa? Nah, adik-adik, ya, kakak-kakak, jemaat youth, ya. Itu ya dilakukan. Lalu minggu depan tolong dibawa bolpen, mak, materi dan renungannya ini minggu depan kita kumpulkan, ya, supaya kita tahu perkembangan kalian. Oke, oke, ya, ya. Nah, sudah kita tutup ya. Kita tutup dengan doa dulu, lalu kita doa persembahan, kemudian kita tutup ibadah kelas pemuritan sore hari ini. Yuk kita doa tutup materi. Nggak apa-apa, model seperti ini nggak apa-apa, kasih saja, nggak apa-apa, kasih saja. Nanti aja dibenahi selanjutnya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini Engkau iringi kami dalam kelas pemuritan edisi perdana, edisi yang pertama di DKI Home Center Kepanjen ini. Kiranya Roh Kudus bimbing kami dalam sepekan ke depan untuk memampukan mendapatkan hikmat yang murni yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang sudah diberikan pada sore hingga malam hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya minta tolong Oma, kita ada kolektan ya. Kolektannya ini nanti khusus buat kegiatan remaja selanjutnya. Jadi bukan kita akan pisahkan ya. Minta tolong boleh siapa saja silakan yang kolektan apa namanya persembahan silakan. Siapa saja boleh lah. Ya, minggu depan tetap seperti biasa ya, jam 5 sore biar nggak lama-lama. Kemudian juga mungkin nanti present worship-nya juga dipersingkat saja ya. Jadi mungkin present worship nggak perlu berlama-lama ya, cukup satu pujian ya, durasi 10 menit lah, enggak 10 sampai 15 menit supaya bisa selesai jam 18.30 ya. Oke, saya undang Kak Tri, minta tolong sama bagian untuk ke depan kita akan tutup.
yang Tuhan sudah memberikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan terus memakai untuk kebesaran nama, untuk melebarkan kerajaan Allah di tempat ini, juga untuk pengabaran Injil kemanapun yang akan Kau pimpin ya Tuhan. Kiranya juga persembahan ini menjadi bakaran yang harum di hadapan-Mu. Kau menerima berkenan kepada apa yang kami berikan ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga mau menutup setelah memberikan kami hari ini. Kiranya Tuhan, setelah keluar dari tempat ini, kami akan terus mengingat materi hari ini sampai selama-lamanya. Dan kiranya mulai esok pagi Tuhan, tuntun kami dengan hikmat-Mu untuk bisa bersaat teduh, beri kami waktu untuk bisa bersaat teduh, dan tuntun kami juga dalam belajar berdoa. Jemaat yang terkasih, mari kita buka tangan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, dan kau akan disertai oleh Yesus Kristus dalam mengerjakan segala hal tersebut. Dan kiranya berkat anugerah serta rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera kita terima dari Roh Kudus. Biarlah berkat ini akan menetap melekat pada diri kita semua mulai sore hari ini, bahkan sampai Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya kita menerima berkat yang tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan menikmati kopi yang disediakan. Yes.